Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanto dari Suara Sadar tahun 2004 ya, dengan nomor SPP 017236. Sebelumnya ini saya akan menjelaskan tentang sasaran keselamatan pasien yang ada di rumah sakit Islam Sultan Hasanuddin. Pada dasarnya sasaran keselamatan pasien adalah suatu standar yang sudah dilaksanakan oleh Kemenkes dan menjadikan standar bagi rumah sakit, dan tentunya standar itu diterapkan di tahun 2012, dan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi sekarang sudah berubah dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun 2017 dengan nomor 11 tahun 2017 yang isinya ada 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama yaitu identifikasi pasien, yang kedua yaitu komunikasi efektif, dan yang ketiga mewaspadai obat health education, yang keempat memastikan benar prosedur, benar operasi, dan yang kelima mengurangi resiko infeksi, dan yang keenam yaitu mengurangi resiko jatuh. Untuk itu saya akan ulas satu persatu untuk yang mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang pertama, di rumah sakit kita menerapkan dan juga gelang warna untuk laki-laki dan untuk gelang pink untuk perempuan. Di dalam gelang itu sendiri masih ada logo atau identifikasi sendiri. Untuk merah itu dengan adanya mempunyai alergi, riwayat alergi. Untuk yang warna biru yaitu donor registration, jadi pasien yang menolak untuk dilakukan tindakan RTP dan sebagainya. Dan yang ketiga ada warna kuning, yaitu pasien yang mengalami adanya alergi. Nah, untuk mengidentifikasi itu sendiri di Rumah Sakit RSUD Sultan Hasanuddin Barat diterapkan dengan metode ketiga dari identifikasi pasien. Yang pertama, nama, tanggal lahir, serta nomor NIK. Oke, untuk selanjutnya untuk yang sasaran keselamatan pasien yang kedua yaitu dengan komunikasi efektif. Jadi di Rumah Sakit Islam Sultan Hasanuddin Barat menerapkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu sendiri dijadikan momen atau upaya untuk mengurangi terjadinya salah miskomunikasi antara pemberi pelayanan asuhan keperawatan. Jadi di Rumah Sakit Sultan ini menggunakan metode SBAR, digunakan untuk saat over atau perawat dokter. Kalau di yang lain bisa digunakan seperti perawat tugas radiologi dengan order permintaan pemeriksaan penunjang di laboratorium seperti itu. Di ruangan salah gigi juga dengan menggunakan SBAR. Untuk SBAR itu sendiri yaitu saya jelaskan untuk S-nya sendiri situation, yang menggambarkan tentang keadaan. Background itu ada B-nya sendiri, yaitu untuk menggambarkan latar belakang. A-nya sendiri yaitu tentang asesmen atau pengkajian yang didapatkan dari si pasien atau hal yang terjadi. Dan S-nya adalah recommendation. Recommendation itu adalah apa yang diberikan atau instruksi yang diberikan. Untuk itu kita harus bisa selalu menggunakan dengan metode atau feedback, baca ulang. Jadi sewaktu kita mendapatkan instruksi, suatu pesan, kita itu harus saling membaca atau mencermati. Yang di Rumah Sakit Islam bisa disingkat dengan TB, yaitu kita
DKB-nya sendiri, yaitu baca, kita membaca ulang apa pesan yang diberikan. Dan yang K-nya sendiri terakhir adalah konfirmasi. Kita mengkonfirmasi kepada si pemberi perintah atau pemberi perintah dengan penerima. Nah, semua ini harus kita komunikasikan untuk menjaga dan merawat tentang kondisi pasien. Dan yang ketiga yaitu tentang mewaspadai obat-obat yang terlarang atau high act medication. High act medication ini harusnya dengan metode dengan double check sebelum pemberian dan nantinya akan diberikan dengan tanda tangan. Untuk act medication itu tersimpan di ruang-ruang tertentu, tidak di ruangan biasa. Dan dengan adanya kebijakan rumah sakit yang diberikan. Kalau di rumah sakit Islam Sultan Negeri Jepara itu untuk obat-obat baik medication tadi cuma di apotek sama di ruangan ICU supaya tidak terjadi gangguan dalam penggunaannya. Untuk medication seperti 40, NaCl 0,3%, melon, kalium dan sebagainya. Dan pemberiannya saat kita pasien dengan melakukan metode double check untuk mengecek kebenarannya obat yang diberikan. Setelah benar nanti akan diberi tanda tangan. Lalu selanjutnya adalah memastikan prosedur benar operasi benar pasien menggunakan dengan dan untuk tandanya yang diberikan apa yang akan dilakukan tanda lingkaran. DKB memberikan tanda itu supaya nantinya saat di ruang operasi nantinya sudah tahu mana sih yang akan dilakukan tindakan operasi. Untuk DKB biasanya akan sebelum operasi akan melihat pasien tanda dengan cara lingkaran dengan menggunakan spidol atau marker permanen. Nah, di sana ini nanti dibongkar, dilanjutkan dengan scene in, scene out, dan temp. Itu nantinya akan dilakukan oleh petugas dan DPJP di ruang operasi. Yang kelima yaitu tentang mengurangi infeksi di rumah sakit Islam Sultan Negeri Jepara. Pada dasarnya mengurangi infeksi ini adalah dengan menggunakan medisi. Medisi itu sendiri sudah diterapkan oleh WHO itu belum kontak dengan pasien, belum dengan pasien sesuai dengan pasien. Selanjutnya setelah kita melakukan tindakan dan akhir itu setelah melakukan tindakan asal untuk cuci tangan itu yang pertama kita dengan keras atau tangan dengan air mengalir. Yang pertama kita basuh tangan, lalu kita makan, itu kita sela-sela jari keduanya. Selanjutnya waktu kalau dengan harap itu kurang lebih 2 sampai 30 detik. Selanjutnya lakukan ini. Nah, ini adalah menggunakan waktu lebih antara 1 sampai 30 detik untuk 2 kurangnya 6 detik. Untuk yang ke-5. Untuk yang ke-6 yaitu adalah mengurangi resiko jatuh pasien. Semua asesmen itu harus dilakukan
tidak akan nanti ada di tempat tidur pasien. Itu mulai dari awal, mulai dari Pak Satpam akan menandakan dengan pasien resiko jatuh dengan menggunakan pita berwarna kuning. Nanti asesmen pulang kita menggunakan dengan menggunakan ada yang nama pengajian henti untuk anak-anak, memproses untuk dewasa. Nah itu kalau nanti dengan resiko sangat tinggi nanti dikaji setiap 4 jam. Kalau nanti dengan resiko rendah itu bisa dilakukan dalam 1 kali 2 jam. Syarat keselamatan pasien wajib dan dilakukan di rumah sakit sehingga untuk terjadinya terjadinya atau menjaga kondisi pasien. Itu adalah semua sasaran pasien yang dilakukan akan kerjasama supaya kita tidak terjadi kesalahan apalagi zaman kita dienakan menyajikan. Mungkin itu untuk sasaran